Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Gue habis cabut gigi nih, geram bungsu, jadi masih agak sakit, jadi ya ngomong pelan-pelan lah, ngomong pelan, buka mulut pelan-pelan gitu. Gue sampai nanya ke dokternya, dok, sebetulnya geram bungsu tuh fungsinya apa sih? Nggak ada fungsinya ternyata. Ini udah bertahun-tahun geram bungsu gua dan tumbuhnya tuh agak miring gitu loh. Jadi awal-awal sih mungkin nganggapnya ya biasa aja, tapi udah sekarang tarik-tarik itu mulai bikin nggak nyaman. Jadi teman-teman kalau yang langsung tumbuh, yang udah tumbuh geram bungsu gitu, mendingan langsung dicabut deh. Apalagi kalau tumbuhnya nggak bagus gitu bentuknya, jadi dia mengganggu gigi yang lain kan. Ya sebetulnya gue mau bikin video tadi malam ya, cuman karena masih sakit gigi gitu, giginya sakit, pereda nyerinya belum bekerja gitu ya, sama sekalian gue coba menunggu berita lah ya untuk topik atau tema yang mau gue bahas di Jumat pagi ini menjelang weekend nih. Jadi gini, ini ada ada ceritanya nih ya, yang akan gue bahas. Jadi tadi malam ya, lagi gue sakit gigi gitu, gue baca berita dan heboh gitulah di jagat maya semua, di WhatsApp grup gue juga. Tiba-tiba muncul berita yang dikonfirmasi juga dari Fabrizio Romano, pokoknya yang mengkonfirmasi sumber-sumbernya terpercaya lah, mengatakan bahwa Alexander Isak tidak ikut dalam pre-seasonnya Newcastle dan mengatakan kepada manajemen Newcastle bahwa dia berniat mencari klub baru. Wow. Langsung heboh dong ya. Kalau lo inget beberapa episode yang lalu ya, 3 atau 4 episode yang lalu lah, gue kan udah bahas striker. Pokoknya sama kita bahas striker lah, termasuk uang-uangnya segala macam. Dan sempat terlontar suatu kalimat gue yang banyak bilang di komen gak logis, sistematis. Ya memang gak logis, karena gue bilang waktu itu ya kalau Manchester United mau gila sekalian, ya udah Alexander Isak aja beli. Di dunia jagat maya, di fanbase tuh semua rame, udah wah bikin pengandaian ya. Maaf. Wah mantap nih, 3 penyerang kita, Mbeumo, Cunha, Isak. I have a dream. Udah bikin formasi, udah bikin kompilasi, udah bikin Photoshop Alexander Isak pakai baju apa namanya Manchester United, baju jersey MU. Cuman ya bergulir terus cepat gitulah, informasinya cepet banget. Bergulir berita bahwa dalam hal ini, dalam situasi seperti ini, Liverpool ternyata yang lebih maju gitu lah, yang udah agak maju duluan nih, lebih ke depan nih untuk menggait Alexander Isak. Padahal mereka sendiri, Liverpool, baru here we go ya, Hugo Ekitike. Ya, selain fanbase berangan-angan, kan juga berteori juga kan semua. Wah, pada berteori gini. Kok Isak mengumumkan hal ini setelah semua klub udah dapat striker? Contoh, Arsenal udah dapat Gyökeres. Tadi Liverpool udah dapat Hugo Ekitike. Chelsea udah dapat Liam Delap. Ya kalau City kan udah ada si ini ya, siapa? Haaland. Dan Manchester United lagi pas-pasnya nih cari striker. Bahkan kemarin kan gue bilang Ruben Amorim memberi isyarat atau berbincang atau berbicara kepada manajemen, dia menginginkan striker yang udah proven di Liga Inggris. Jadi kan nama-nama kayak Benjamin Sesko gitu kan
yang udah turun harga tuh sampai 70 juta pound, jadinya kayaknya nggak mungkin bagi kita. Bahkan berita lagi, pokoknya gitulah ya, kalau media outlet tuh ada ini dihubungin, ada lagi tambahin berita, ditimpa lagi berita, katanya Newcastle sudah mulai pembicaraan untuk Benjamin Sesko. Wah, semua berteori lah, berangan-angan dan berteori. Tapi beberapa jam kemudian, sekitar 2-3 jam dari berita dari Laurie Whitwell maupun David Ornstein juga, ya pokoknya di Atletik lah, semua juga sumber-sumber terpercaya mengatakan nggak ada keinginan Manchester United untuk membeli Alexander Isak karena disebabkan harganya yang not make sense atau kejauhan gitu. Newcastle sendiri kan bandrol 150 juta ya. Berita terakhir Liverpool katanya mau coba dengan angka 130 juta pound. Berita yang lainnya juga bahwa ya kalau untuk ukuran Manchester United, karena Isak kejauhan, katanya yang paling masuk akal Oli Watkins atau Mateta. Tapi berita yang lainnya juga, sampai di beberapa podcast juga dibilang Manchester United sudah mengajukan angka 40 juta pound ke Aston Villa, ya 40-45 juta pound ke Aston Villa untuk Oli Watkins, dan ditolak. Hanya harganya 60 jutaan, 60 juta, 40 valuasinya belum nyampe. Ini kan sebenarnya jadi bertanya-tanya ya mengenai ambisi Manchester United terus gimana sih. Bahkan kemarin waktu awal pre-season dimulai, kayaknya bukan awal pre-season deh, sebelum pre-season dimulai, Omar Berada kan diwawancara, Omar Berada CEO Manchester United. Wah, kita udah punya plan, udah punya rencana gitu ya, untuk membeli pemain siapa aja. Bahkan dia juga senang dengan stadion baru ya, dengan road map ya, jalan menuju untuk membangun stadion baru di Greater Manchester, kompleksnya itu. Ya kita kan mikirnya duitnya banyak dong nih. Buemo sama Cunha 135 juta pound total udah diselesaikan kok. Tapi sekarang untuk Alexander Isak dengan alasan kejauhan angkanya, apalagi mereka udah spend 135 juta pound, lah kita kan jadi bertanya-tanya, ambisi lo sama keuangan lo sama kenyataan lo sebenarnya seimbang gak sih? Ya, paham ya maksud gue? Ambisi, keadaan keuangan atau kenyataannya kok nggak sinkron ya? Apa sebenarnya Manchester United ini dalam tahap mungkin pura-pura gitu loh. Yang tadi gue bilang ya, kok pas banget Ruben bilang pengen striker proven Liga Inggris, Isak tiba-tiba bilang pengen pindah, tapi Manchester United nggak mau langsung cepet dihubung-hubungkan, langsung bilang aduh nggak ada duit kita, nggak ada duit. Walaupun sebenarnya kan gue udah pernah bahas juga ya mengenai Alexander Isak. Ya dalam bisnis kan harusnya ya, ini lo ada barang cakep nih, udah pas banget nih, ya, berarti kayak rumah butuhnya tuh sebuah mobil gitu, mobilnya udah cakep banget, lagi diskon lagi, bukan lagi diskon sih, ternyata bisa dijual gitu. Atau gini deh, ada keluarga cari rumah gitu, daerahnya di daerah Menteng gitu, ada nih rumahnya, luasnya sama percis, bangunannya baru, ya, salesnya udah nawarin lu, tapi lu masih kayak ogah-ogahan atau mungkin ya nggak mau terburu-buru. Tapi kalau bicara nggak mau terburu-buru, masalahnya negosiasi Manchester United selalu lama. Buemo aja 7 minggu, padahal kan ini kan harusnya cepat lo tangkep gitu loh. Strategi pembeliannya kan, asal strategi bisnisnya bisa
skemanya atau bisa diatur seperti apa. Contoh, kenapa lo nggak tukar tambah dengan Højlund? Højlund sama Garnacho misalnya, plus lah 2 tuh lo ambil, gue tambahin 50 juta per 60 juta. Garnacho kan katanya valuasinya 70, Højlund valuasinya mungkin 30, cepet gue tambahin 50, kan cepet 50 jadinya, cash gue kasih. Kalau berambisi kan begitu seharusnya. Kok tim lain bisa cepet ya? Ya wajar, sebenarnya wajar. Karena namanya Manchester United. Contoh aja nih ya. Waktu Liam Delap gitu ya. Mau dibeli Manchester United. Wah, kekisruhannya kan luas banget, gede banget. Ada yang mulai kasih kompilasi kegagalan Liam Delap lah, statistik lah. Begitu nggak jadi ke Chelsea, udah nggak ada yang ngomong tuh, cepet. Apalagi kalau ke Manchester City, kenapa ya City kok cepet banget ya? Beli pemain nggak ada neko-nekonya, nggak ada yang istilahnya mau coba bikin kompilasi kegagalan tapi tiba-tiba jadi gitu. Contoh di Gianni Reinders, 3 hari aja jadi tuh. Manchester City nggak mungkin bilang nggak ada duit, nggak punya apa, nggak ada klub yang pernah bilang kita nggak ada uang, nggak ada uang. Cuma Manchester United. Tapi kita tahu nih orang sebenarnya kaya, ada duitnya. Harusnya orangnya strategi bisnisnya jalan. Omar Berada pastinya harus punya pemikiran bahwa bisa lah nih kalau misalnya kita sistemnya barter. Nah, ini yang menurut gua para fans pastinya lagi gondok di hati gitu ya. Giliran udah ada barang bagus, lu nggak mau ikutan kejeran, ya kalah dong kita sama Liverpool ya. Gua nggak mau ngomongin klub lain ya, karena yang gua baca sendiri, Liverpool itu kan kemarin ini nggak beli banyak ya, tahun lalu ya, cuma beli Federico Chiesa. Katanya sih ruang PSR dia itu bisa belanja 400 juta pound, bahkan udah belanja 400 juta pound, nggak ada masalah di finansialnya dia. Ya mungkin ya ini hasil dari Liverpool selama ini berhemat, keadaan keuangannya sehat, gue bisa beli siapa aja. Gue sekarang mau udah bangun fondasi kuat, gue tambahin lagi bangunan yang kuat. Nah kita kan 3 tahun berturut-turut rugi. Ineos juga bukan kayak klub atau pemilik Arab Saudi yang uangnya nggak ada seri. Mereka dikit-dikit dulu investnya, 10% dulu, 20% dulu, pecatin orang dulu, baru nambah lagi dikit gitu. Ngestoknya tuh dikit-dikit gitu. Nah, sangat sayang kan kalau emang ini lepas dari kita. Cuman yang gue sekarang bertanya-tanya, yaitu Manchester United ini udah dikasih barang sama yang dia pengen mau, kok tiba-tiba bilang nggak punya duit. Apakah supaya negosiasinya nggak berantakan atau Newcastle nggak bermain seperti Bryan Mbeumo kemarin tuh? Nah, contoh lagi tuh. Waktu Gianni Reinders ke AC Milan, nggak ada tuh AC Milan main-mainin harga. Giliran Manchester United ke Brentford, wah segini, jangan dong tambahin dong, samain dong kayak Cunha 63. Jangan dong, jangan 63 jadi add-ons dong. 63-nya fix dong. Tambahin dong add-onsnya. Add-onsnya jangan susah-susah, jangan susah-susah dong. Atau dengan hal ini Manchester United tadi dalam situasi Alexander Isak ini, mereka mungkin pura-pura miskin supaya nggak rumit lagi, atau memang ini apa adanya.
ya emang kita udah keluar duit dari Mbeumo sama Cunha, dan kita emang nggak ada. Ya kita bertahanlah dengan Højlund sendiri sih, berita terakhir dia bilang pengen stay ya, tapi kalau Manchester United pengen dia keluar, katanya dia keluar, ya udah nggak usah ngomong gitu. Højlund tahu diri aja, lu main masih kayak gitu. Mungkin tambahan berita terakhir yang sedikit ini, bahwa Manchester United, ini berita juga di beberapa media, terhadap Emiliano Martinez, pemain Aston Villa juga, bahwa mereka berniat untuk meminjam dan ditolak oleh Aston Villa. Ya sekali-sekali lah, bisa lah kita minjem dengan option to buy. Kalau nggak jadi beli, lo kena denda gue deh 5 juta, ya gitu dong. Ya masa Chelsea begitu sama kita? Ini Barcelona juga gitu perjanjiannya, option to buy. Kalau nggak jadi beli, kasih denda 5 juta, ya 5 juta doang gitu loh. Itu gajinya Rashford aja udah 15 juta pound per tahun. Nah, jadi big question for me, is it, apakah ini just pretending, pura-pura supaya memainkan psikologis transfer, atau ya emang nyatanya emang duit kita nggak ada. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.